Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ika Ebenezer Manurung. Uh, Pada minggu ini atau hari ini, saya ingin menjelaskan tentang pengurutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN. Nah, pada minggu ini kita akan membahas materi ini yang mungkin ada kurang lebih 3 teori yang akan kita bahas. Selanjutnya, berikut adalah mata kuliah saya, yaitu pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan. Nah, pada dosen kampus saya kali ini yaitu Dr. Wirim Eka Putra SE MSI dan Ibu Sheila Aprilia Murni Dayanti. Nah, berikut ada rumusan masalah yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, apa pengertian pemungutan PPh pasal 21 final dan 26 bagi SPLN? Yang kedua, berapa tarif PPh pasal 21 dan 26 bagi SPLN, kasus PPh final dan 26 SPLN? Nah, rumusan masalah kita pada minggu ini ada 3 rumusan, yaitu yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, masuk kita kepada rumusan masalah yang pertama, yaitu pengertian pemungutan PPh pasal 21 final dan 26 bagi SPLN. Pengertian pemungutan PPh pasal 21 final dan 26 bagi SPLN. Pajak final merupakan pajak yang dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan terhadap kewajiban pajaknya. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak akan dihitung dari SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. PPh yang sudah dipotong atau dibayarkan tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT pajak di SPT masa. Pajak penghasilan PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya bersamaan dengan subjek pajak badan negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar. Yang kedua, berapa tarif PPh pasal 21 dan 26 bagi SPLN? Tarif PPh final, bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. A. Tarif PPh final deposito dalam mata uang US dollar atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor yang ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri. Di Indonesia dikenal pajak penghasilan final dengan tarif deposito jangka waktu 1 bulan 10% jumlah bruto, deposito jangka waktu 3 bulan 7,5% dari jumlah bruto, deposito jangka 6 bulan 2,5% dari jumlah bruto, deposito jangka waktu lebih dari 6 bulan yaitu 0%. B. Tarif PPh final deposito dalam mata uang rupiah atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor ditempatkan di dalam negeri
pada bank yang didirikan atau tempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif yang telah saya sebutkan tadi. Bagi wajib pajak dalam negeri, 20% dari jumlah bruto, wajib pajak luar negeri 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau disingkat dengan P3B yang berlaku. 3. Tarif pajak penghasilan final, bunga dan diskonto obligasi. Obligasi adalah surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan yang merupakan imbalan diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa di bunga obligasi. Ini dikenal pajak penghasilan final yang tarifnya dibedakan berdasarkan wajib pajak dalam negeri, wajib pajak luar negeri, wajib pajak reksadana. Yang keempat, pajak penghasilan final diskonto surat utang negara. Surat utang negara atau yang disingkat dengan SUN atau SUN atau surat perbendaharaan negara atau yang biasa kita singkat dengan SPN adalah surat utang negara yang memiliki tenor paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Diskonto SPN adalah selisih lebih antara nilai normal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder. Harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder tidak termasuk pajak penghasilan yang dipotong, maka besar PPh final atas diskonto SPN 20% dari diskonto SPN. 5. Tarif PPh final atas penjualan saham pendiri bukan pendiri di bursa efek. Pada dasarnya penghasilan atas penjualan saham di bursa dikenakan penghasilan 0,1% dari jumlah transaksi penjualan saham. Terus untuk transaksi penjualan sendiri maka dengan pajak atas yang keenam final atas hadiah atau undian adalah 25%. Pajak penghasilan atas hadiah atau undian ini wajib dipotong penyelenggara undian atau pemberi hadiah. 7. Tarif PPh final bunga simpanan anggota koperasi. Tarif pajak penghasilan final atas bunga simpanan anggota koperasi orang pribadi adalah yang pertama, penghasilan bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan sama dengan 0%. Penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan sama dengan 10% dari jumlah bruto bunga. Berikut materi tarif PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 bagi SPLN. Tarif PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 SPLN berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh. Yang pertama, penghasilan tahunan di bawah 60 juta, tarifnya 5%. Yang kedua, penghasilan tahunan 60 sampai 250 juta, tarif pengenaan pajaknya sebesar 15%. Yang ketiga, penghasilan tahunan di atas, penghasilan tahunan di 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%. Penghasilan tahunan
di 500 juta sampai 5 miliar tarifnya 30%, tarif penghasilan tahunan 5 miliar ke atas tarifnya 35%. Tarif yang dikenakan adalah 20% dari setiap jenis penghasilan dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B antar negara atau tax treaty. Tarif 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tarif 20% dari penghasilan bruto. 2. Tarif 20% dari penghasilan neto. 3. Tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan pengurangan PPh pasal 26. PPh pasal 26, 20% dikali dengan penghasilan bruto. Yang kedua, penghasilan tersebut diterapkan untuk penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga, termasuk premium diskonto, premi swap, dan imbalan kerja karena jabatan pengembalian utang, royalti sewa, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah, pensiunan, sesuai peraturan nomor 1 tahun 2007 atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut penghindaran pajak berganda yang berlaku dalam hal tersebut. Modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu. PPh pasal 26, 20% kali penghasilan itu diperkirakan penghasilan itu dikalikan penghasilan bruto. Penghasilan tersebut diterapkan untuk penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Nah, ini sama seperti yang di sebelah ini tadi penjelasannya. Selanjutnya, ini adalah contoh soal atau contoh permasalahan yang pernah terjadi. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan pada materi pada yang kita bahas kali ini. Pajak final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun berjalan. Pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun di sektor sendiri bukan merupakan pembayaran pembuka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut sebagai wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan terhadap kewajiban pajaknya. Sehingga yang dikenakan pajak penghasilan final tidak akan dihitung lagi di SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. PPh yang sudah dipotong atau dibayarkan tersebut juga merupakan kredit pajak di SPT masa. Secara sederhana, perbedaan PPh final berarti pajak yang sudah selesai atau dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Sedangkan PPh tidak final adalah pajak yang belum selesai atau pajak yang diperhitungkan kembali dalam penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT tahunan. Baiklah, itulah pembahasan tentang materi kita pada minggu ini. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga kita bertemu pada minggu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.